Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan singkat mengenai dasar-dasar dari statistik. Beberapa hal yang akan dibahas yaitu, yang pertama ada pengertian dari statistik, yang kedua ada fungsi dari statistik, yang ketiga jenis-jenis data statistik, yang keempat ada skala pengukuran statistik, yang kelima ada tahapan dalam statistik, yang keenam tentang statistik deskriptif, yang ketujuh tentang statistik inferensial, dan yang terakhir tentang contoh pengaplikasian statistik. Yang pertama, ada pengertian dari statistik. Statistik adalah ilmu yang memberdayakan kita untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dengan cara yang sistematis. Singkatnya, statistik membantu kita menjelajahi, menafsirkan, dan menaklukkan kompleksitas dunia modern yang didorong oleh data. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari statistik. Yang pertama, untuk mendeskripsikan data. Maksudnya, menyajikan data dalam bentuk ringkas dan mudah dipahami seperti dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata, median, ataupun modus. Yang kedua, untuk membuat kesimpulan. Untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dan sampel, misalnya melalui ujian hipotesis maupun estimasi. Yang ketiga, untuk membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk memberikan dasar yang objektif untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, bisa dalam hal bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menyederhanakan data yang kompleks. Selanjutnya, yang berikut adalah jenis data statistik. Yang pertama ada kualitatif. Ciri dari kualitatif adalah tidak bisa dihitung secara matematis, lebih menunjukkan sifat dan kualitas objek. Contohnya, warna favorit seseorang seperti merah, biru, dan hijau. Yang kedua adalah kuantitatif. Kuantitatif berupa data yang berbentuk angka yang tidak bisa dihitung. Kuantitatif terbagi atas dua, yaitu yang pertama, diskrit. Diskrit berupa bilangan bulat yang tidak bisa dipecahkan. Contohnya, banyak kendaraan sebanyak 10 mobil. Yang kedua, kontinu. Kontinu berupa pecahan atau desimal yang berasal dari ukuran. Contohnya, Rini memiliki berat badan 52,5 kg. Selanjutnya ada skala pengukuran. Yang pertama yaitu nominal, kategori tanpa urutan, contohnya agama. Yang kedua yaitu ordinal, kategori dengan urutan, contohnya peringkat lomba. Lalu yang ketiga yaitu interval, angka dengan jarak yang sama tapi tanpa nol mutlak, contohnya suhu. Lalu yang terakhir yaitu rasio seperti interval tapi ada nol mutlak, contohnya berat badan. Selanjutnya yaitu tahapan statistik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengumpulan data seperti survei, observasi, dan eksperimen. Lalu yang kedua yaitu pengolahan data, mengelompokkan dan menyusun data. Lalu yang ketiga penyajian data dapat berupa tabel, diagram, dan grafik. Lalu yang terakhir analisis dan interpretasi, yaitu menarik kesimpulan dari data. Kemudian, yang keenam yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data agar menjadi informasi yang ringkas dan mudah dipahami. Adapun komponen utama dari statistik deskriptif yaitu yang pertama, ukuran pemusatan data, yang kedua, ukuran penyebaran data, dan yang ketiga yaitu penyajian data. Yang pertama, ukuran pemusatan data adalah ukuran pemusatan yang digunakan untuk menyatakan nilai yang mewakili atau menjadi titik tengah dari suatu kumpulan data. Ada 3 ukuran utama pemusatan data, diantaranya yang pertama yaitu mean atau rata-rata, di mana jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data. Kemudian yang kedua yaitu median atau nilai tengah setelah data diurutkan. Kemudian yang ketiga yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul.
Kemudian yang kedua yaitu ukuran penyebaran. Ukuran ini menunjukkan seberapa besar penyebaran nilai data dari pusatnya. Ada 3 ukuran utama penyebaran, di antaranya yang pertama yaitu range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Kemudian yang kedua yaitu variance, yaitu rata-rata kuadrat selisih nilai terhadap min. Kemudian yang ketiga yaitu standar deviasi, adalah akar dari varians yang menunjukkan sebaran data secara nyata, di mana semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin besar pula penyebaran datanya. Dan yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian ini bertujuan agar informasi dari data lebih mudah dipahami. Adapun beberapa cara penyajiannya, di antaranya yang pertama yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi, dan yang kedua yaitu menggunakan diagram atau grafik seperti diagram batang, histogram, diagram lingkaran, dan poligon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang statistik inferensial, yaitu salah satu cabang dari ilmu statistik yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat prediksi, atau menguji hipotesis mengenai sebuah populasi, dengan hanya menggunakan data yang dikumpulkan dari sebagian kecil anggota populasi, yang disebut sebagai sampel. Dalam praktiknya, meneliti seluruh populasi sangat jarang dilakukan karena keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Misalnya, jika kita ingin mengetahui tingkat stres mahasiswa di seluruh Indonesia, kita tidak mungkin mewawancarai jutaan mahasiswa satu per satu. Maka kita cukup memilih sekelompok mahasiswa dari berbagai universitas sebagai sampel. Data dari sampel itulah yang kemudian kita analisis menggunakan teknik statistik inferensial untuk menggambarkan kondisi seluruh populasi secara lebih efisien dan cepat. Statistik inferensial tidak hanya berhenti pada estimasi, tetapi juga digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau hipotesis. Misalnya, jika sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara nilai siswa laki-laki dan perempuan, maka kita menggunakan statistik inferensial untuk menguji apakah perbedaan itu benar-benar berlaku di populasi secara keseluruhan, atau hanya kebetulan saja terjadi di sampel. Beberapa metode umum yang digunakan dalam statistik inferensial antara lain adalah uji T, uji chi-square, analisis regresi, dan ANOVA. Semua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peneliti atau pengambil keputusan dalam menyimpulkan sesuatu secara lebih ilmiah dan objektif, meskipun tidak memiliki data dari seluruh populasi. Dengan kata lain, statistik inferensial adalah jembatan penting yang menghubungkan data dari dunia nyata dengan pemahaman yang lebih luas tentang populasi, sehingga hasil penelitian bisa lebih relevan, valid, dan bisa digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa contoh pengaplikasian statistik dalam kehidupan nyata. Yang pertama, di bidang ekonomi, statistik digunakan untuk memprediksi inflasi dengan menganalisis data harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Lalu, di bidang pendidikan, statistik berperan dalam menganalisis hasil ujian untuk menilai efektivitas metode belajar atau kebijakan pendidikan. Kemudian, di bidang kesehatan, statistik sangat penting untuk menguji efektivitas obat atau vaksin, misalnya dalam uji klinis sebelum obat diluncurkan ke masyarakat. Dan terakhir, di dunia bisnis, statistik sering digunakan dalam survei kepuasan pelanggan untuk memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan pelayanan. Dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa statistik bukan hanya teori, tapi benar-benar digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Statistika adalah alat penting dalam analisis data. Memahami statistika dapat membantu kita berpikir logis dan mengambil keputusan berdasarkan fakta. Dengan statistika yang kuat, kita dapat lebih kritis dalam menilai informasi dan data yang kita temui setiap hari. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan terima kasih.